Oke, teman-teman boleh lihat di kelas 7C. Tadi pagi saya sudah memposting absensi dulu. Nah, ini ya, posting absensi. Nah, ada 19 siswa. Tadi 20 siswa ya. Tadi ada yang belum masuk satu sepertinya. Kalau 20 siswa, di sini ada 19 siswa. Nah, ini satu sudah menyerahkan, itu artinya sudah mengumpulkan sebenarnya. Lah, kok bisa ada yang sudah ngisi tapi belum diserahkan? Apa masalahnya? Nah, nanti hari ini saya akan ngasih tahu cara ngisi absensi di Google Classroom ini. Tadi memang sudah ngisi link, sudah terkirim, tapi ada step yang mungkin kelewatan. Nah, saya kasih tahu, ini saya juga masuk di kelas 7C sebagai siswa ya. Oke, saya coba nanti ngisi absensi ya. Nah, ini saya sebagai siswa juga. Oke, saya buka saya sebagai siswa di sini di browser yang Mozilla. Oke, saya masuk ke kelas 7C. Kelas 7C. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara ngisi absennya. Kalau Google Form-nya kalian udah bisa ngisi, tapi ada step di sini yang mungkin terlewat tadi. Ini, oke. Jadi setiap kali pertemuan kalian ngisi absensi ya. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada link yang perlu kalian isi di sini. Karena kalian ngisi link, maka data kalian sudah masuk ke Google Form saya. Nah, setelah kalian ngisi ini, coba kita isi dulu ya. Kita isi dulu. Klik. Saya isi absensinya. Nama, ditulis nama. Kalau teman-teman sakit atau izin nggak ikut pembelajaran ini, yang isi Google Form juga, isi link absensi juga ini, biar nanti kalian terekap. Nah, ini sudah terkirim ya. Tadi ada yang bertanya ke saya, kalau seperti ini gimana? Sudah ya, sudah isi absensi. Tapi kenapa di Google Form belum masuk? Karena ini ya, teman-teman jangan lupa ini tandai sebagai selesai, diklik ya. Klik, tandai sebagai selesai. Setelah ngisi, tandai sebagai selesai. Nah, tadinya tulisannya ditugaskan sudah berubah menjadi diserahkan. Coba kita lihat di sini di tugas kelas, di absensi. Saya refresh dulu. Kita lihat di absensi yang kelas 7C. Apakah sudah terekap apa belum, nanti kelihatan di sini ya. Oke. Nah, tadinya satu diserahkan, sudah nambah satu lagi. Saya udah ngisi absensi di Google Classroom ini. Jadi nanti teman-teman yang sudah ngisi linknya tinggal diklik lagi, ditandai sudah diserahkan gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini cara isi absensi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau udah cukup jelas, saya lanjutkan ke materi IPA-nya. Apakah sudah cukup jelas? Boleh ada yang menyampaikan? Jelas atau belum? Oh, sudah, baik. Oke, sudah jelas ya, baik. Sekarang kita lihat di kelas 7C. Tadi saya sudah memposting jam 7.53 itu buku digital. Buku digital itu fungsinya apa? Ini sebagai referensi bahan bacaan kalian, sebagai alat bantu untuk mengerjakan tugas mandiri dan tugas terstruktur ya. Kalian bisa klik buku digitalnya.
akan kalian pelajari hari ini kalian kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Tujuannya adalah ini: siswa paham apa itu besaran dan satuan, siswa dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan, siswa dapat melakukan pengukuran dengan benar, dan siswa dapat memahami satuan baku dan satuan tak baku. Materinya ini nanti kalian bisa baca. Nah, ada videonya, nanti kalian silahkan tinggal dipelajari lagi. Ini buku digitalnya. Sekarang kita lihat lagi. Saya memposting buku siswa. Nah, di sini ini juga sumber referensi ya. Jadi saya membantu kalian dengan dua sumber, buku digital yang saya buat dan juga ini buku siswa yang dari Kemendikbud ya. Kalian bisa baca di sini. Untuk bab satunya adalah besaran dan satuan. Nanti kalian bisa baca di sini. Nah, ini ada materi yang lebih panjang lagi di sini, bisa kalian baca lagi di situ. Oke. Kemudian, nah nanti ada tugas terstruktur. Sebelum tugas terstruktur, kita lihat dulu yang ini. Saya akan ngirim tugas ini filenya namanya adalah tugas terstruktur juga ya. Jadi ada ini isinya rangkuman materi lagi. Saya buat rangkuman besaran apa. Nah, saya mulai menjelaskan di sini saja. Besaran itu apa? Nah, materi hari ini besaran dan satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian dapat dinyatakan dengan nilai angka dan memiliki satuan. Contoh ya, ini kertas. Ini kertas. Kalau saya ukur, ini bisa diukur nggak ini? Bagian atas ini. Tolong salah satu menjawab. Bagian atas ini bisa diukur nggak? Boleh dijawab salah satu? Mbak Diandra coba. Ini bagian atas ini, bagian kertas, kalau dinamakan apa istilahnya? Mbak Diandra ada? Halo Mbak Diandra? Kalau atas ini namanya apa? Kan ada yang apa namanya? Dari kiri ke kanan, ada yang dari atas ke bawah. Ini namanya apa Mbak? Atau ada yang tahu selain Mbak Diandra? Boleh. Ini istilah kalau dari kiri ke kanan itu namanya apa? Kalau kertas ini dari kiri ke kanan, ini bagian atas ini namanya apa? Atau meja meja itu ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, itu namanya apa istilahnya? Panjang sama lebar. Panjang sama lebar, oke. Nah, kalau ini yang atas dinamakan lebar atau panjang? Lebar. Kalau yang pinggirnya? Panjang ya. Kalau ini lebar, pinggirnya adalah panjang. Bisa diukur nggak Mbak Diandra? Lebar kertas ini? Bisa. Pakai apa alatnya? Penggaris. Nah, lebar ini namanya besaran. Kenapa? Dapat diukur. Menggunakan apa? Penggaris. Nanti dapat angkanya nggak kira-kira Mbak Diandra? Setelah lebar ini diukur pakai penggaris, dapat angka nggak? Ada angkanya nggak? Dapat. Ada satuannya nggak? Kalau ngukur penggaris ini satuannya apa? Misalkan lebarnya 20. Satuannya apa Mbak? Sentimeter. Nah, sentimeter itu adalah satuan. Panjang termasuk besaran juga nggak, Mbak Diandra? Iya, oke. Nah ini di sini besaran
pokok ini di sini ada 7. Besaran pokok ada 7. Besaran pokok apa? Besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Oh, satuannya ini sudah oleh para ahli itu sudah menetapkan. Oh, panjang satuannya adalah meter. Kenapa tadi sentimeter? Sentimeter itu bukan sistem internasional. Kalau yang meter ini sistem internasionalnya. Di negara-negara yang lain panjang itu disepakati yang biar sama itu meter. Sentimeter boleh nggak? Boleh-boleh saja. Jadi sentimeter boleh dipakai, tapi kalau yang ditanya sistem internasionalnya adalah kalau panjang satuannya meter, lambangnya M. Jadi besaran pokok selain panjang apalagi? Ada massa. Massa satuannya kilogram, kaki, lambangnya kaki. Waktu satuannya sekon, lambangnya S. Watt arus satuannya ampere, lambangnya A besar. Suhu satuannya Kelvin. Loh, kok nggak Celcius? Ya, karena di sini sistem internasional. Satuan suhu adalah Kelvin atau lambangnya K besar. Jumlah zat mol, intensitas cahaya adalah kandela. Ini kalau cara ngafalinnya itu boleh diakronimkan, yaitu dengan apa? Bisa dengan PWI Sukamaju, itu juga bisa. PWI Sukamaju. P-nya adalah panjang, W waktu, I intensitas cahaya, suhu, K watt arus, massa, jumlah zat. Itu cara menghafal 7 besaran pokok. Kenapa harus dihafal? Karena ada satu jenis lagi, besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, jumlahnya banyak sekali. Maka untuk membedakan antara besaran turunan dan besaran pokok, kalian diharapkan sudah hafal besaran pokok. Karena di ujian nasional kalau dulu itu sering diujikan, kalian bisa menganalisis besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kita lanjutkan. Panjang itu dapat diukur dengan penggaris. Selain penggaris ada lagi yang lain. Ada yang namanya roll meter, jangka sorong, mikrometer stroke. Apa ini? Wah, kalian nanti boleh browsing di internet, jangka sorong itu apa, mikrometer stroke itu apa. Kemudian massa dapat diukur dengan neraca. Neraca itu timbangan. Kalau kalian bayi, kalian ditimbang. Ya. Sekarang kalian timbangan juga. Kalau setiap hari ngecek pagi-pagi bangun tidur, wah berapa ya masanya ya? Apakah naik, apakah turun? Kalau turun seneng banget ya. Dan kena putri. Kalau naik, wah berarti makannya perlu diatur lagi. Lagi daring sambil makan, ada. Gak apa-apa. Tuh, boleh tak? Ya kalau dalam pembelajaran idealnya di offline kurang sopan ya, tapi ketika di sini masih online ya, sambil minum pun boleh. Tapi jangan sampai kemari dibawa ke kamar mandi ya. Ada yang sambil daring ini dibawa ke kamar mandi. Lanjut, waktu diukur dengan apa? Namanya stopwatch. Nah, tuh besaran yang lain gimana cara ukurnya? Nggak usah bingung, nanti ini kalian pelajari lagi di SMA sebenarnya. Kalian juga bisa nyari di internet, juga bisa mulai sekarang. Tapi yang pertama, kalian untuk pertemuan ini kalian bisa membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Contoh besaran turunan ini, luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjang itu meter, lebar itu meter, satuannya adalah meter persegi. Nah, jadi luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, meter persegi ya. Panjang itu kan meter ya, luas panjang kali lebar, panjang itu meter, lebar juga meter, jadi meter persegi. Nah, meter. Ini luas adalah contoh besaran turunan. Nah, volume juga besaran turunan. Dari mana? Bisa dilihat dari satuannya ini. Besaran diturunkan dari besaran panjang.
panjang juga karena meter. Kecepatan meter per sekon loh. Kalau meter itu besaran pokok panjang. Kalau sekon itu adalah waktu. Nah ini sekon, simbol sekon, lambangnya S. Nah jadi kita bisa mengetahui dari mana besaran turunan itu diturunkan ya, dari besaran pokok apa. Kita bisa lihat dari satuannya. Kalau ada kaki, oh kaki itu lambang apa ya? Oh, lambang besaran pokok massa. Kemudian ada mengukur. Mengukur itu apa? Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Gampangnya adalah misalkan tadi meja, panjang meja, dari kertas ya, sorry. Lebar kertas diukur dengan penggaris. Kalau mengukur berarti membandingkan panjang penggaris dengan panjang meja. Coba lagi. Lebar kertas dibandingkan dengan panjangnya penggarisnya itu. Lebar apakah sama dengan panjang? Sebenarnya hampir sama, satuannya kan meter. Nah itu namanya mengukur. Contoh lagi, membandingkan massa kalian dengan neraca timbangan. Itu namanya mengukur. Kegiatan namanya mengukur, membandingkan besaran yang diukur adalah massa, besaran sejenisnya adalah neraca itu, kan ada satuan kilogramnya di situ. Nah, kalau satuan itu perbandingan di dalam pengukuran. Tadi satuannya bisa senti, bisa meter, sentimeter, bisa meter gitu ya. Kalau massa bisa kilogram, bisa gram. Kalau sistem internasional massa adalah kilogram ya. Kemudian ada satuan baku, satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Satuan tidak baku, satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal. Ada yang belum paham apa itu jengkal? Coba, apa sudah paham semuanya jengkal? Masih ada orang di kelas 7C? Halo? Siapa yang belum paham jengkal? Atia sudah paham jengkal? Mana Atia? Atia paham jengkal nggak? Belum, Us. Oh belum. Oke. Kalau Ciandra sudah paham apa itu jengkal? Paham. Paham, oke. Coba dilihatkan di videonya Mbak Ciandra, jengkal itu yang mana? Coba ditunjukkan di kamera. Jengkal itu yang mana? Jengkal itu seperti apa? Kurang ke atas? Ke atas lagi tangannya. Nah, oke. Itu namanya jengkal. Oke. Ada lagi, yaitu apa? Selain jengkal. Ada lagi yang lain selain satuan tak baku yang lain. Kaki. Dulu orang ngukur luas tanah, panjang tanah, sama lebar tanah itu dengan menggunakan kaki. Bisa, bisa. Dulu orang ukur pakai kaki. Gitu ya. Hasilnya gimana? Ya bisa berbeda-beda. Gitu. Kita lihat. Coba kalian lihat di sini. Ya. Ini tadi yang ditunjukkan oleh Ciandra adalah jengkal. Jadi panjang dari jempol sampai yang kecil namanya apa? Jadi apa? Ya sampai kelingking ya, sampai jari kelingking kalian. Terus ada hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai siku. Ya, itu namanya hasta. Kalau depa panjang dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Itu namanya depa. Kaki dari ujung kaki sampai tunggu. Itu dulu orang menggunakan satuan tidak baku. Satuan baku
contohnya adalah pakai penggaris. Itu cara membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, tugas terstruktur kalian hari ini apa? Nah, ini harus dikerjakan hari ini. Kalian nanti menyelesaikannya sampai jam 12 malam. Lama banget kan? Waktunya lama. Tapi kalau kalian dikerjakan nggak sampai 15 menit selesai. Yuk kita bahas. Alat dan bahan yang digunakan apa? Penggaris. Siapa yang tidak punya penggaris? Ada? Ada yang nggak punya penggaris? Halo? Punya semua ya? Halo? Nggak ada yang ngomong. Ada yang jawab ya? Oke, nggak punya lah gitu ya. Kemudian meja. Ada meja di rumah? Ada. Ada. Oke. Jengkal, punya jengkal kalian nggak? Tangan kalian. Punya. Ujung tadi jengkal itu ya. Pakai tangan kalian. Tangan. Dari jengkal ini. Namanya jengkal itu dari jempol itu. Sampai ujung jari kelingking. Pakai jengkal itu jengkal kalian. Paham ya? Panjangnya diukur. Lagi pakai jengkal. Kemudian di rumah ada teman atau saudara? Saudara di rumah? Ada. Berarti alat dan bahannya udah lengkap. Nyari. Cara kerjanya adalah ukurlah panjang atau lebar meja di rumahmu menggunakan penggaris. Jadi yang pertama pakai penggaris. Langkah yang kedua, ukurlah panjang lebar meja dengan jengkal kalian. Nah, data pengamatannya seperti ini. Yang pertama, ukurnya pakai penggaris dilakukan sendiri. Benda yang diukur itu mejanya. Panjangnya berapa? Ini bukan hanya panjang ya sebenarnya. Yang benda yang diukur adalah mejanya. Kemudian panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Kemudian yang kedua, alat ukurnya pakai penggaris. Siapa yang ukur? Dilakukan oleh teman atau saudara yang di rumah. Apa yang diukur? Benda yang diukur adalah meja. Berapa panjangnya, berapa lebarnya setelah diukur oleh teman kalian. Datanya sesuai pengukuran yang dilakukan oleh teman kalian, kalau yang pertama oleh kalian. Kalau berbeda gimana? Ya nggak masalah, jangan dipaksakan sama. Itu namanya kejujuran, tes kejujuran, integritas kalian. Kalau memang hasilnya berbeda, tulis apa adanya. Itu namanya kejujuran. Yang ketiga, jengkal. Ya, jengkal kalian, tangan kalian ya, dari ujung jempol sampai ujung jari kelingking kalian. Apa yang diukur adalah lebar mejanya saja. Oh, di sini bukan lebar meja saja. Kenapa? Karena ada panjang yang lebar. Di sini adalah sebenarnya adalah meja. Itu adalah mejanya. Pakai jengkal sendiri. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian yang keempat, jengkal teman atau saudara. Berapa panjang mejanya, lebarnya berapa, satuannya jengkal di sini. Nah, ini nanti ada pertanyaan, silahkan kalian jawab. Kalau tidak cukup gimana Ustadz? Ya, boleh kalian jawabnya. Nanti ini boleh dijawab ini boleh di print atau di file. File ini kalian perpanjang lagi, ini boleh di enter lagi, boleh. Kalau jawabnya di file boleh, nanti kalian tinggal kirim filenya. Kalau di buku gimana Ustadz? Boleh, kalian tulis. Apa yang ditulis? Sama tabel pengamatan. Kemudian pertanyaannya sama jawaban bawahnya. Setelah dijawab sama kesimpulannya, jangan lupa identitas kalian. Ada jawaban tapi kalau nggak ada identitasnya saya nggak akan koreksi. Karena nilainya siapa saya nggak tahu itu milik siapa. Jadi jangan lupa identitas kalian.
monggo ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan, karena kemarin orang tua ada yang bertanya di grup ya, Ustaz itu ini keberapa ya, jangan sampai ketika sudah daring nanya lagi gitu ya, ditanyakan di sini sebelum selesai daring. Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, 1, 2, 3. Baik. Nah, teman-teman, ini tugas terstruktur. Ustaz, Ya. Ustaz. Silakan. Nanti tugasnya dikumpulin kemana? Dikumpulnya di sini, di Google Classroom. Nah, saya buat dulu tugas. Tadi belum saya buat yang file itu. Kumpulnya di sini. Saya buat tugas dulu. Secara mandiri sebelum jam 11 malam dan dikumpulkan via Google Classroom. Kalau yang di buku gimana Ustadz? Di foto kemudian dikirimkan. Nah, cara ngirimkannya gimana? Saya sudah ngirim link YouTube saya. Cara upload tugas. Nah, coba di chat kalian lihat, copy paste jangan lupa, atau nanti saya kirim di grup WA juga boleh cara upload tugas linknya. Ini saya upload di sini tugas terstruktur KD 3.1. Nah, ini nilai maksimal nanti kalian 100, batas waktunya hari ini tanggal 11, waktunya saya pilih jam 12 malam weh. Paling malam nggak apa-apa, hari ini juga betul pelajarannya Pak. Nah, saya tugaskan kita lihat di sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jangan malu bertanya, nanti sesatnya di jalan. Tidak membayar, ngonanya itu gratis. Nah, oke. Loh, ada 2 Ustaz. Nah, iya ada 2 tugas strukturnya, ada 2 Mas. Oh, Mas, Mbak. Kalau yang ini tadi sudah saya jelaskan ini ya. Ini tugas terstrukturnya yang ini. Ini kalau dikerjakan oleh kalian nggak sampai 15 menit selesai. Terus tugas yang satunya gimana Ustaz? Tugas yang satunya lagi ada 2 tugas terstrukturnya. Wih, ini kalian kerjakan nanti malam aja. Kenapa? Kalau sekarang kalian belum belajar. Ya, kalian belajar dulu. Karena ini ada soal-soal. Nilai kalian maksimal 1. Paling lambat nanti 11 malam. Sekarang gimana ya? Tadi klik aja. Ini saya simulasikan cara mengerjakan tugas terstruktur dengan kuisis ya. Ini saya pakai kuisis. Oh, nah gini kalian kasih nama di sini ya. Namanya siapa? Ya. Kemudian habis itu tinggal start game. Ya, tinggal start game.
kirim nanti ada pertanyaan, jawab selesai. Ada pertanyaan untuk yang ini selisih ngasih nama kalian, nanti nilainya buat kalian. Soalnya ada berapa, Us? Soalnya ada 5. Gampang kalau kalian sudah membaca tadi buku digital sama buku IPA-nya. Kalian baca ada Tentang besaran. iya, materinya tentang besaran dan satuan. Nah, ini nanti nilainya buat kasih 3,1 kalian nanti bisa rekomendasi. Terus yang ini, yang tugas terstruktur yang ini, satunya ini nilai keterampilan kalian. Karena kurikulum 2013 itu selain kognitif, yang kuisis tadi kognitif, kalau yang ini adalah keterampilan kalian. Nah, itu saya nilai di situ. Sikapnya ketika daring ini, jadi ketika daring kalian boleh aktif ya, nilai sikap kalian bisa saya tambahi. Nah, ini kalau tugas yang tadi praktek keterampilan, cara ngirimnya gimana Ustaz? Cara ngirimnya ini saya sebagai siswa ya, saya bisa buka ini sebagai siswa ini. Caranya adalah di sini ada tambah. Kalau sudah pakai file, tinggal tambah aja. Filenya ada di mana? Cari filenya. Kan saya sedang kerja ini, saya tinggal upload, bagian upload, cari tempatnya di mana. Kan saya sudah mengerjakan ya. Terus saya cari filenya, misalkan filenya ada di sini ya, saya ngasih ini saya ambil filenya, tinggal klik, sudah. Nah, kalau belum dikumpulkan itu masih namanya masih ditugaskan. Ketika kalian sudah nambah file, tinggal diserahkan, klik aja serahkan. Mau dikasih komentar juga boleh, ini serahkan. Ini serahkan. Nah, kalau ada hal-hal yang belum jelas terkait tugas ini, kalian bisa nanya di sini. Ustaz, saya mau tanya apa gitu, tinggal kirim. Nanti saya balas di sini. Gitu. Jadi ini Google Classroom bisa untuk komunikasi juga. Oke, silahkan ada pertanyaan. Jadi tugas terstrukturnya ada 2, kognitif sama keterampilannya itu. Soalnya ada 5, kalau dikerjakan nggak sampai 30 menit selesai. Jadi terstrukturnya juga 15 menit, 30 menit selesai. Monggo, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tes. Saya stop share screen-nya. Oh ya, jangan lupa YouTube saya, silahkan di subscribe ya, nanti banyak ilmu yang akan kalian dapatkan di situ. Oh, pertanyaannya di chat. Oke, ada yang nanya di chat. Ustadz, kalau ditulis di buku dikirim lewat apa Lewat Google Classroom. Lewat Google Classroom. Saya share lagi ya. Oke, saya share lagi. Caranya sama. Bukunya kalian foto. Setelah difoto, hasil di buku tulis difoto, kemudian nanti kalian tinggal menjawab saja. Misalkan di sini, tinggal tadi ya, tinggal ditambahkan. Nah, di sini. Nah, tinggal ditambahkan aja filenya ada di mana, dicari filenya. Filenya di mana? Bagian mana tinggal di browse, dicari, terus nanti tinggal tandai sebagai selesai. Oke, ada lagi yang bertanya? Belum chat? Silahkan kalau mau chat, kalau mau ngobrol langsung boleh. Ada yang mau bertanya silahkan. Keisha, ada pertanyaan? Keisha.
Nggak ada, Us. Oke, Naura. Nggak ada, Us. Oke, baik. Najmila, oke? Jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.